Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kepada yang terhormat Sindo Absolut Group, Bapak Haji Sastro SH, pada yang terhormat Direktur Control Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryaso, pada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Sri Insani dan Bapak Diwan Ramanto, pada yang terhormat Mas Bagus, pada yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Siddiq LCDPC, dan Bapak Ibu Garap Absolut Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Baik, tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Siddiq LCDPC dengan tema keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline maupun online. Untuk Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره أما بعد. Yang saya hormati Dewa Absolut Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryaso selaku Direktur Absolute Services, dan jajaran direksi Ibu Haja Eka, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto serta Mas Bagus, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan Absolute Group dimanapun berada, baik offline maupun online, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tiada bosan-bosannya selalu kita bersyukur kepada Allah, karena Allah pun tiada bosan-bosannya memberikan miliaran kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini di bulan yang mulia kita berada di majelis yang mulia dan di dalam rangka acara yang mulia, yaitu tolabul ilmi, dalam melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, karena tolabul ilmi merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang bahagia ini insyaallah Al-Fakir akan membahas seputar keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pada sore hari ini kita membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, bulan urutan yang terakhir dari bulan-bulan Islam, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita berada di bulan Zulhijjah, urutan bulan yang ke-12 dari bulan-bulan Islam. Dan tanggalnya kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan inilah yang akan kita bahas agar mutabaqatul hal, tema dengan waktunya sesuai, sehingga apa yang nanti dibahas dapat kita amalkan bersama-sama karena sesuai dengan waktunya yang saat itu kita berada di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang jatuh awalnya adalah Sabtu 1 Zulhijjah, maka Senin hari ini kita berada di tanggal 3 Zulhijjah. Berarti kita sudah masuk tanggal-tanggal yang dimaksud 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mari kita bahas bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika min syai'. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Dawud. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari, kata Nabi Muhammad, "al-amul salih fi ahabbu ilallah," di mana amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan saat ini kita berada di dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, apakah pahala amal-amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini yang kau katakan paling dicintai Allah, mengalahkan dengan pahalanya jihad di jalan Allah? Apa jawaban Rasul? Walal jihad fi sabilillah, tetap kalah pahala jihad di jalan Allah dibanding pahala orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kata Nabi, kecuali jihadnya, dia keluar dirinya dan hartanya, walam yarji min dzalika min syai', pergi berjuang di jalan Allah dengan dirinya, jiwanya, hartanya, tapi nggak kembali lagi alias meninggal di jalan Allah. Baru itu jihad yang melebihi amal soleh 10 awal Zulhijjah. Tapi kalau jihadnya kembali lagi masih kalah jihadnya, pahala dibanding orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan saat ini kita berada di dalamnya, maka amat sangat disayangkan kalau seorang muslim ataupun muslimah
berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mereka biasa-biasa saja, tidak melakukan amalan-amalan soleh yang baik-baik atau meningkat amalannya, maka sangat rugi, karena Allah berikan kesempatan yang luar biasa, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan riwayat dari Imam Baihaqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kita sedekah ke anak yatim di 10 hari pertama Zulhijjah 1000 saja, maka pahalanya jadi dikali 700 berapa? 1 dikali 700 kali lipat. Kalau kita sedekah 1000, 2000 dikali 700, bagaimana kalau kita sedekah lebih daripada itu? Berbakti kepada orang tua, atau sholat malam 1 kali di 10 hari pertama Zulhijjah, sholat tahajud 1 kali saja, pahalanya sama seperti dia tahajud 700 kali, padahal cuma sekali. Jadi amat disayangkan ketika Allah berikan kesempatan yang emas ini di 10 hari pertama Zulhijjah, kita tidak maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berbuat baik, ucapannya baik, pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Siapa yang beramal soleh, apapun itu amal solehnya, maka dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Maka ketika ada rezeki, sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena berbeda pahalanya di luar dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 700 kali lipat, dan kita akan mendapatinya nanti di hari kiamat. Maka sayang kalau kita sholat fardu, sholat sunnah, sedekah, bakti sama orang tua, bakti guru, silaturahim, ibadah lisan, ibadah perbuatan, maksimalkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena pahalanya amat luar biasa, bahkan mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang soleh ketika mau masuk bulan Zulhijjah, mereka sudah siap. Ketika masuk 10 hari pertama Zulhijjah, mereka sudah terbiasa melakukan amal-amal soleh. Apa saja Ustadz amal solehnya? Apa saja yang diridhai Allah? Di antaranya puasa sunnah. Biasanya kalau hari pengajian ini kita informasikan, dan masuk 10 hari pertama puasa sunnah, tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Karena tanggal 10-nya tidak boleh, haram, karena itu hari Idul Adha. Tapi tanggal 9 boleh. Bahkan puasa, ada yang nanya kemarin, Ustaz saya mau puasa, katanya keutamaannya besar, puasa di 10 hari pertama Zulhijjah. Betul, tapi gini Ustaz, saya mau banget, cuman kalau tiap hari sampai 9 hari saya nggak kuat. Mana yang paling bagus, begitu dia bilang. Pengennya yang paling bagus, walaupun sekali dapat dah, tapi yang mana yang paling bagus dari 1 sampai 9, yang saya pengen puasa 1 hari itu, kalau setiap hari nggak kuat. Nah, ada keterangan semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus dan paling bagus sesuai sabdanya Nabi adalah puasa di hari Arafah. Puasa hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, atau 1 hari sebelum Idul Adha. Itu puasa hari Arafah. Kalau bisa puasa, Ustaz, gimana ya nanti gini, kalau gimana? Niat aja dulu. Kalau kita niat kebaikan, niatnya aja udah dicatat 1 kebaikan. Ketika kita laksanakan, alhamdulillah dicatat 2 kebaikan. Niatnya udah nggak terlaksana, misalnya sakit,
Misalnya lupa, nggak apa-apa, sudah dicatat satu kebaikan. Niat pengen puasa hari Arafah. Oh, pasang niat dari sekarang. Ya Allah, saya niat pengen puasa sunnah Arafah nanti tanggal 9 Zulhijjah. Dicatat sama malaikat. Oh, si fulan sudah niat pengen puasa Arafah. Kalau dilakukan lagi tambah pahalanya, nggak dilakukan karena ketidaksengajaan, itu sudah dimaklum, tapi tetap niatnya dicatat amal kebaikan. Ustadz, apa pahalanya puasa di hari Arafah? Nabi pernah ditanya, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaum Arafah. Pada suatu waktu Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa sih keutamaan manfaatnya kita puasa di hari Arafah ya Rasulullah? Faqal, maka Rasul menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Siapa orang yang puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, satu hari, puasa satu hari, kata Nabi Muhammad, manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, dapat menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang telah lalu. Puasanya sehari, tapi pahalanya ngapus kita punya dosa 2 tahun. Luar biasa. Tahun kemarin setahun dihapus sama Allah. Tahun yang akan datang, kita belum ngerjain, kita akan mengerjakan nanti dosa-dosa. Udah siap dihapus sama Allah. Karena berkat puasa sunnah hari Arafah. Makanya sayang kalau kita lewatkan kalau sehat. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau bisa, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, pahalanya menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Ustaz, puasa enggak? Niat aja dulu. Saya udah niat pengen puasa. Masalah nanti gimana, yang penting benar jujur pengen puasa. Sudah dicatat amal niat pengen puasa. Padahal belum. Itulah hebatnya Islam. Siapa yang niat kebaikannya belum terlaksana, niatnya sudah dicatat kebaikan. Begitu terlaksana, dicatat lagi kebaikannya. Tapi kalau niat jahat, sudah niat jahat belum dilakukan, belum dicatat satu kejahatan. Tapi ketika dia melakukan kejahatan, baru dicatat satu kejahatan. Makanya kalau hal-hal yang baik diniatin aja dulu. Ustaz, saya pengen haji, niat aja dulu. Ustaz, saya pengen umroh, niat aja dulu. Jangan mau haji mau umroh niatnya nggak ada. Ya Ustaz, pengen tapi kayaknya nggak mungkin. Tuh, dia bikin niatnya nggak mungkin. Padahal Allah memampukan orang. Allah memampukan orang yang dipanggil Allah, tapi Allah tidak memanggil orang yang mampu. Itu ada istilah gitu. Jadi Allah manggil orang itu diberikan kemampuan oleh Allah karena sudah dipanggil. Tapi berapa banyak orang yang mampu, punya uang, tapi karena belum dipanggil sama Allah atau tidak dipanggil, ya nggak berangkat. Ya, maka dari itu amal kebaikan mah yang penting niatnya aja dulu. Ya, siap puasa sunnah hari Arafah. Ya, insya Allah niat aja dulu. Nanti lupa, ya udah lewat. Namanya manusia lupa. Tapi dapat pahala Ustaz, dapat dari mana? Niatnya dapat. Ya, bagusnya udah niat. Tanggal 9 Zulhijjah malamnya udah siap-siap sahur. Kemudian besoknya puasa. Luar biasa. Pahalanya kata Nabi, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapus 1 tahun kita punya dosa yang telah lalu dan menghapus 1 tahun dosa kita yang akan datang. Maksudnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ya harus taubat. Ini yang dosa kecil, yang banyak kita kerjakan, dosa-dosa yang gak terasa. Itu dihapus sama Allah dengan kita puasa sunnah hari Arafah. Ustaz, kalau mau tahun besok boleh? Boleh. Besok tanggal 4 Zulhijjah boleh. 5 terus pahalanya luar biasa.
Kalau orang yang jarang puasa tiba-tiba lemas gimana? Minimal 1 hari 9 Zulhijjah. Ambil. Selesai mau 2 tarawih 8 dan 9. Panjang lagi silakan dah pilih tangga. Yang penting minimal kita hidupkan. Ustaz, selain puasa ada lagi nggak? Banyak, baca Quran, zikir, tasbih, takbir, silaturahmi, sedekah. Isi semua 10 bulan Zulhijjah awalnya ini dengan aneka macam kebaikan. Bahkan apa? 1 kali kita tahajud di 10 hari. Di 10 hari pertama bulan sekali tahajud itu dicatat kayak 700 kali tahajud. 1 kali. Gimana kalau kita tahajudnya 2 kali, 3 kali, dikali aja 700. Ini kalau matematika dunia. Dan ini hadisnya dari Rasulullah SAW riwayat Imam Baihaqi. Begitu besar yang Allah berikan pahala dan keutamaan bagi orang yang mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedekah, kasih orang lapar. Alhamdulillah tadi kita makan bersama. Ya, diberikan oleh orang yang baik dermawan. Itu pahala 700 kali lipat dari yang dia keluar. Luar biasa. Mudah-mudahan besok ada makan lagi. Luar biasa. Masih ada 4 tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, barangkali ada yang mau jadi dermawan mengajak lagi kita makan bersama. Ini luar biasa. Ya, sedekah 1000, 2000 jangan dilewati. Ini masih masuk 10 hari pertama. Hari ini tanggal 3 Zulhijjah. Masih ada 1007 hari lagi. Allah berikan siapa yang beramal saleh pada hari-hari tersebut, sangat Allah cintai melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian selain kita puasa, amalan apa lagi? Berdoa. Ini doa dari sekarang, banyakin doa. Khususnya di hari Arafah juga tanggal 9 Zulhijjah. Karena Nabi Muhammad bersabda, inna khairat doa doa'u Arafah. Karena sesungguhnya sebaik-baik doa, kata Nabi, adalah doa Arafah. Maksudnya apa? Kalau orang yang jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah, maka mereka berdoa kepada Allah pada saat wukuf di Arafah. Doanya makbul, doanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang yang pergi haji, mereka akan banyak berdoa pada saat wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Mereka jamaah haji mendapat 2 kemuliaan. Kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Tempatnya di tanah suci, wukuf di Arafah, dan mereka mendapatkan kemuliaan waktu karena berada di 9 Zulhijjah. Bagi kita orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita akan mendapatkan satu kemuliaan, yaitu waktu tanggal 9 Zulhijjah. Maka gunakanlah untuk banyak berdoa kepada Allah di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Doa apa Ustaz? Saya siap 9 Zulhijjah saya akan puasa, saya akan banyak doa. Karena kata Nabi tadi bilang, siapa yang puasa menghapus 2 tahun dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Siap, insya Allah saya akan puasa Ustaz, saya merasa memang banyak dosa. Kemudian kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Baik, di sana jemaah haji berdoa, saya juga mau berdoa. Doa apa Ustaz? Doa apa saja yang kita butuhkan? Kalau yang jomblo, ya nggak jauh-jauh doanya. Ya Allah, berikanlah aku selimut hidup. Doa apa saja gitu? Ya amin aja. Doain atau mendoakan temannya, boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya Allah, saya kasihan banget melihat teman saya nggak selera, nggak semangat hidup karena bla 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 bla. Doain boleh nggak? Boleh. Mendoakan diri sendiri, mendoakan teman, mendoakan siapa saja. Ustaz, boleh nggak mendoakan mantan? Wah, tergantung. Itu mendoakannya kebaikan boleh, tapi kalau mendoakan yang tidak baik jangan. Jadi gunakan 9 Zulhijjah untuk banyak doa. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga, doa untuk perusahaan,
doa untuk masyarakat, umat Islam, negara, bangsa, dan agama pun. Karena pada aslinya kita manusia butuh doa. Banyak yang kita butuhkan kepada Allah dan bisa dikabul dengan doa. Maka 9 Zulhijjah, puasa sunnah Arafah, dan perbanyak doa. Dalilnya tadi, siapa yang puasa 9 Zulhijjah hari Arafah, maka dihapus 2 tahun dia punya dosa. Siapa yang berdoa di hari Arafah, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebaik-baik doa. Lalu Nabi mengatakan, wa ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi doa yang terbaik para nabi itu, baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, terus semua para nabi itu doanya sama dan doa yang terbaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu doa para nabi. Kalau kita, karena kita doanya banyak hajat, boleh doa apa saja yang kita inginkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi Ustaz, doa juga di hari Arafah tapi malamnya, tepatnya malam Idul Adha. Kalau bahasa kita malam takbiran. Itu banyakin doa, jangan banyakin nonton drakor. Banyakin doa, karena di dalam kitab karya Imam Syafi'i dikatakan balagona karena yugol, bahwa telah sampai kepada kami satu catatan, satu ucapan, apa? Inna doa yustajabu fi khamsa layalin. Sesungguhnya doa dikabulkan, diijabah pada 5 malam. Doa dikabulkan dan sangat mujarab dikabulkannya itu pada 5 malam. Malam apa saja? Ya, Lailatul Jum'ah. Yang pertama pada malam Jumat. Makanya umat Islam kalau malam Jumat kumpul-kumpul, betul? Ya kumpulnya tergantung kumpul apa. Ya, tentunya kumpul yang baik-baik. Berdoa kepada Allah malam Jumat, karena malam Jumat adalah waktu yang sangat mustajab doa. Yang kedua, walailatul adha, pada malam Idul Adha, yaitu malam takbiran. Itu waktu mustajab doa. Ya. Yang ketiga, malam apa lagi Ustaz yang mustajab doa? Walailatul Fitr, malam Idul Fitri. Malam mau besok Lebaran, Idul Fitri itu malamnya sebelumnya, yaitu malam takbiran juga, itu malam mustajab doa. Itu yang ketiga. Wa awwal lailah min Rajab, dan malam pertama bulan Rajab itu juga waktu mustajab doa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, malam 15 Sya'ban, itu malam mustajab doa. Makanya umat Islam malam nisfu Sya'ban berkumpul di masjid, di mushola, untuk sama-sama berdoa kepada Allah agar hajat-hajat mereka dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dari 5 malam itu adalah malam Idul Adha, malam Idul Adha. Insya Allah nggak lama lagi nih, ya, malam Idul Adha kita akan dapati. Semoga kita panjang umur di malam Idul Adha. Banyakin doa, ya, banyakin doa. Nah, inilah diantara daripada keutamaan mengisi waktu-waktu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10-nya gimana Ustaz? Oh, 10-nya
Kalau yang dipanggil Allah ke tanah suci, afdol ibadah haji. Tidak ada balasan orang yang pergi haji yang mabrur kecuali balasannya adalah surga. Gimana kalau yang nggak pergi haji, Ustaz? Oh, ada yang kedua. Apa? Kurban. Ya, kurban itu menurut bahasa mendekatkan diri. Ya, kalau bahasa syariahnya memotong hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari 10 Zulhijjah disebut Idul Adha, hari kurban. Itu ada ibadah haji, dan mereka yang ibadah haji, yang tidak haji melakukan apa? Kurban. Kurban juga pahalanya besar. Ya, pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih kurban itu?" Apa jawaban Rasul? Sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Kurban itu adalah amalan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kenal kisahnya dengan Nabi Ismail. Jadi kurban yang kita lakukan daripada tarbiyahnya Nabi Muhammad itu adalah ittiba, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama kali yang memberikan syariat daripada kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sahabat bertanya lagi, "Wa ma lana minal adahi ya Rasulullah?" Lalu kalau kami kurban, apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Kadang-kadang mikir feedbacknya apa nih? Kalau saya begini, saya dapat apa? Kan begitu. Ya, kalau saya kurban, saya dapat apa ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Likulli hasanah, likulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai bulu dari hewan kurban yang kau kurbankan satu kebaikan. Satu helai bulunya satu kebaikan. Sekarang kira-kira berapa helai bulu dari hewan kurban? Ada yang pernah hitung? Artinya Rasulullah mengatakan pahalanya tidak terbilang, pahalanya amat besar. Siapa orang yang berkurban, pahalanya udah gak bisa dihitung secara matematika. Artinya begitu besar pahala orang yang berkurban. Insya Allah kalau dia niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang berkurban pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan rezeki oleh Allah, kita bisa berkurban di tahun ini. Kalau tidak tahun-tahun yang akan datang, yang penting niat dulu. Niat aja dulu. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan aku rezeki, aku insya Allah akan berkurban. Ya Allah, berikanlah aku rezeki sehingga aku bisa berkurban mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Niat aja dulu. Ya, alhamdulillah. Inilah syariat dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada lagi pertanyaan. Ini satu saja yang terakhir. Ustadz, gimana katanya ini perbedaan Idul Adha Arab Saudi sama Indonesia? Di Arab Saudi udah mulai itu hari Minggu katanya Idul Adha, sedangkan Indonesia Senin. Kita pakai yang mana? Kan begitu ramai di mana-mana, WA lari ke saya pada nanya begitu. Ini sedikit saya masukkan di sini bahwa ingat bahwa hukum kita ada namanya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kalau orang yang wukuf di sana ikuti fatwa Arab Saudi, tapi kalau kita hidup di Indonesia ikuti fatwa ulama yang ada di negara kita. Misalnya ketika Arab Saudi menyatakan wukuf di Arafah itu hari Sabtu 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah hari Minggu, maka Idul Adha Arab Saudi. Tapi di Indonesia fatwa Komisi Fatwa MUI mengatakan bahwa Idul Adha di Indonesia akan terjadi pada hari Senin. Terjadi perbedaan, Indonesia Senin, Idul Adha-nya Arab Saudi hari Minggu. Umat jadi bingung. Gimana Ustaz?
kalau ulama mengatakan MUI diharapkan umat Islam Indonesia mengikuti fatwa MUI Indonesia, yaitu Idul Adha-nya di hari Senin. Kenapa? Karena perbedaan letak geografis dan ulama di mana dia tinggal, di situ umat mengikuti ulama tersebut. Maka yang Idul Adha-nya hari Minggu itu boleh-boleh saja mereka mengambil fatwa, bahkan Arab banyak di hari Minggu. Tapi di yang hari Senin banyak. Asia Tenggara, Asia Tengah, bahkan Afrika mereka mengambilnya Senin. Jadi jangan sampai kita pusing atau bingung bahwa ada kaidah ambil hukum pada ulama di mana kita tinggal. Karena ulama yang tinggal di negara itu lebih tahu daripada ulama yang di luar negara itu, karena mereka memutuskan satu fatwa itu dengan ilmu-ilmu yang faktual, dengan melihat secara keilmuan yang mumpuni. Jadi itulah pentingnya kita mengikuti fatwa-fatwa ulama, yang tentunya agar serempak di negara manapun mengikuti ulama yang ada di negara tersebut. Bagaimana Ustadz kalau ada umat Islam yang mengikutinya tetap fatwanya fatwa Arab Saudi? Ya silahkan saja, karena perbedaan tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita ingin mencapai kebersamaan, maka kita mengikuti daripada fatwa ulama di Indonesia. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa maksimal ibadah selama di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ini, memaksimalkan untuk bekal kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, jika memang seseorang itu belum pernah berakikah, lalu dia ingin kurban, itu gimana tuh Ustaz? Apakah boleh misalkan karena ini lagi musim kurban, terus dia meninggalkan akikahnya dulu, itu jadi lebih kurban dulu baru akikah, atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulukan mana Ustadz, akikah atau kurban? Ya, misalnya dananya pas-pasan tapi itu harus salah satu. Mau kurban dulu apa akikah? Lihat waktunya. Kalau waktunya mendekati kurban, maka dahulukan kurban. Ya, tidak ada aturan harus akikah dulu sebelum kurban, gak ada. Ya, akikah itu boleh kapan saja. Tapi kalau kurban ada waktunya. Kurban itu 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Jadi potong hewan kurban tuh nggak harus hari lebaran aja. Besoknya boleh tanggal 11. Besoknya lagi boleh tanggal 12. Besoknya lagi boleh tanggal 3. Jadi ada 4 hari untuk pemotongan hewan. Cuman memang biasanya kan hari pertama, maksudnya hari Idul Adha. Tahu-tahu ada yang motong 3 hari setelahnya, udah lewat. Padahal masih berlaku karena hari tasyrik. Silahkan saja. Mungkin barangkali rezeki atau dananya baru ada, itu masih boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau dahulukan akikah atau kurban? Kalau dananya adanya di waktu kurban, maka dahulukan kurban saja dulu. Nanti setelah kurban, niatkan mudah-mudahan ada rezeki baru akikah. Tapi kalau waktunya jauh dari kurban, misalnya Ramadan, ya, atau Rajab, dahulukan mana nih Ustaz? Saya ada dana, cukup untuk kurban atau akikah bisa, tapi harus salah satu.
Ya kalau waktunya masih jauh boleh akekah dulu, kurbannya nanti mudah-mudahan ada rezeki di waktu-waktu mendekati Idul Adha. Ya, jadi boleh pilih salah satu. Tapi kalau mendekati waktu kurban, maka prioritasnya pilih kurban daripada akikah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bertanya, kurban itu untuk orang yang sudah meninggal atau masih hidup? Ya, Karena kita pernah mendengar kurban itu untuk masih hidup, tapi katanya ada yang udah tinggalnya seperti apa? ya kurban. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Kurban itu berlaku untuk yang masih hidup. Gimana kalau yang sudah meninggal? Ada dua keadaan. Yang pertama, apabila si almarhumah ini wasiat. Misalnya sekarang Idul Adha minggu depan, tiba-tiba nih bilang saya harus kurban, saya nadar ingin kurban, atau bilang kepada anak-anaknya, anak-anakku, tolong ya, tahun ini saya harus kurban. Tiba-tiba meninggal, maka itu jadi amanah yang udah meninggal jadi kewajiban. Maka bagi yang anak-anaknya ahli waris harus melaksanakannya. Nah itu kurbannya wajib karena sudah nadarin, ya. Tapi kalau seandainya kondisi yang kedua, meninggal orang tua kita, ini kita sebagai anak, saya pengen kurban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, kan gitu. Orang tuanya sih nggak ada omongan apa-apa, meninggal saja. Anaknya pengen kurban atas nama yang sudah meninggal, misalnya orang tua pengen berbakti. Terjadi itu kurban oleh anaknya atas nama orang tua atau siapapun yang sudah meninggal. Ya, itu gimana? Kurbannya ya secara nyatanya kurban, tapi hakikatnya itu sedekah. Karena arti kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah bagi yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal itu masuknya sedekah. Bagus juga, tidak apa-apa. Diterima nggak amalnya? Nggak apa-apa, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nggak untuk mereka yang sudah meninggal pahalanya? Sampai, selama kita niatkan bahwa untuk almarhumah, amal apapun yang masih hidup diniatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal, maka pasti sampai. Dan ini ijma ulama, pasti sampai. Hadisnya banyak, kisahnya banyak. Ya, cuman memang istilahnya itu kalau kurban tidak untuk yang sudah meninggal. Barangkali nggak tahu itu, cuman saya kurban buat orang tua, istilah aja. Padahal itu jadi jatuhnya sedekah. Sebenarnya kurban hanya untuk yang masih hidup saja. Tapi kalau itu terjadi, tetap penyembelihan kurban tetap sampai pahalanya kepada yang dituju almarhumah, tapi nilainya sebagai nilai sedekah. Ya, dalilnya gimana Ustaz? Masa orang udah meninggal kok dikirim hadiah sampai? Oh, bisa. Rasulullah SAW pernah ketemu seorang wanita. Ya Rasulullah, boleh nggak saya haji menggantikan ibu saya udah meninggal? Ibunya belum haji. Anaknya pengen menghajikan ibunya, tapi udah meninggal. Ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya haji tahun ini, tapi niat untuk ibu saya? Kata Rasulullah, boleh. Kau hajikan ibumu yang sudah meninggal, karena dia belum haji tapi sudah meninggal. Tapi syarat apa? Kamu yang membatalkan hajinya sudah haji dulu untuk dirinya sendiri. Tidak boleh menghajikan orang tapi dirinya belum haji. Ya, badal haji aturannya kita boleh menghajikan orang lain yang istilahnya badal haji, tapi dengan syarat dia sudah menghajikan dirinya sendiri. Yang kedua boleh, tiga boleh, tapi minimal dia sudah menghajikan dirinya sendiri. Itu Rasulullah, dan sampai
Rasulullah mengatakan boleh, silakan dengan syarat. Maka sama ketika kita bersedekah untuk orang meninggal sampai pahalanya selama diniatkan. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW apa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwas. Tidaklah keadaan mayit di alam kubur siapapun itu kecuali orang soleh, para wali, para anbiya, orang umum di alam kubur itu kata Nabi kal ghariqil muqawwas. Kayak orang di tengah lautan yang pengen tenggelam. Tolong, tolong, tolong. Mereka itu minta tolong. Tak tolong dari mana? Orang yang masih hidup. Hatta ja'a da'wah, sampai datang doa dari orang yang masih hidup, saudaranya, kerabatnya, tetangganya, siapapun mendoakan, kata orang tersebut, doa yang disampaikan kepadaku lebih aku sukai daripada seluruh isi dunia. Itu Nabi yang mengatakan. Maka dari itu banyak-banyaklah kita doa, apalagi kalau bentuk sedekah, ya silakan, tidak apa-apa. Tabarruk, hal-hal kebaikan diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, khususnya orang tua kita, itu insya Allah sampai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama dipimpin langsung oleh Ustaz. Sebelum kita doa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustaz Haji Muhammad Siddiq Mas MSC untuk doa bersama kami pasti. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat mengisi waktu-waktu yang berkah. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah awal ini kita isi dengan aneka ibadah kepada Allah, dan semoga ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.